Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Valentin Kunang Uak dengan NIM 24151011029. Hari ini saya akan mempresentasikan cara menyiapkan DNS record untuk jaringan dan konfigurasi pada Cisco Packet Tracer. Sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita harus mengenal apa itu DNS server. DNS server adalah singkatan dari Domain Name Server, yang merupakan sistem yang berfungsi sebagai identitas berupa nama di Internet Protocol Address atau IP address. DNS berperan sebagai sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan IP address. Pengguna harus mengingat nama alamat dari suatu website menggunakan nama tersebut untuk mencari halaman web yang diinginkan. Selanjutnya, konsep DNS Ganilcom. Nah, dalam jaringan Ganilcom ada dua domain utama, yaitu Ganilcom lokal, ganilcom.local untuk jaringan internal, dan ganilcom.net untuk jaringan eksternal. Domain internal digunakan untuk layanan yang bisa diakses dalam organisasi, seperti database, file, dan file sharing. Sedangkan domain eksternal digunakan untuk layanan publik, misalnya website utama dan mail server. Setiap domain memiliki DNS record masing-masing, agar pengguna mengetik nama seperti mail.ganilcom.net atau files.ganilcom.local, tanpa perlu tahu alamat IP-nya secara langsung. Domain dan record. Jadi di dalam DNS ada beberapa jenis yang mengatur nama domain. Yang pertama yaitu adalah A-record, yaitu record yang menghubungkan nama domain langsung ke alamat IP. Misalnya domain web1.ganilcom.local yang terhubung ke alamat IP 192.168.10.10. Sedangkan CNAME record berfungsi untuk membuat alias atau nama lain dari domain yang sudah ada. Contohnya domain www.ganilcom.net diarahkan ke web1.ganilcom.net agar pengguna lebih mudah mengakses website utama. Dengan adanya A-record dan CNAME record, semua layanan di jaringan Ganilcom bisa diakses hanya dengan mengetik nama domain tanpa harus mengetahui alamat IP-nya. Di sini saya akan melakukan praktik pada Cisco Packet Tracer. Di sini membangun topologi, yaitu ada PC client, switch untuk menghubungkan perangkatnya, lalu ada DNS server dan kelima server ini, yaitu ada server web1, mail, DB, files, dan proxy. Nah, ini adalah server DNS record-nya, yaitu ada web1, fungsinya web server utama, melayani situs utama, lalu ada mail, yang fungsinya mail server dengan untuk pengiriman dan penerimaan email. DB, fungsinya database server, hanya diakses secara internal. File sharing server, untuk berbagai dokumen di jaringan lokal. Proxy, reverse proxy atau gateway, mengarahkan traffic ke server yang sesuai. Di sini saya melakukan setting pada DNS server, yaitu dengan menambahkan domain internal ganilcom.local dan domain eksternal ganilcom.net. Seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, ini merupakan hasil ping-nya, yaitu ping yang pertama itu web1.ganilcom.local. Di sini DNS server berhasil menerjemahkan nama domain web1.ganilcom.local menjadi alamat IP 192.168.10.10. Semua paket balasan diterima 0% loss, menandakan koneksi antar perangkat berjalan dengan baik. Domain lokal ini digunakan untuk akses internal jaringan atau intranet Ganilcom. Selanjutnya ini ada pingmail.ganilcom.net. Nah, jadi DNS berhasil menerjemahkan domain publik mail.ganilcom.net menjadi IP 192.168.10.20. Tidak ada yang hilang, berarti komunikasi antar jaringan internal eksternal berjalan dengan baik.
Domain.net digunakan untuk akses publik atau eksternal agar pengguna dari luar organisasi juga bisa mengakses layanan mail. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari hasil pengaturan dan pengujian DNS di jaringan Ganilkom bisa disimpulkan bahwa satu, server DNS berjalan dengan baik karena semua nama domain yang diatur baik dalam format lokal maupun net berhasil diubah menjadi alamat IP yang benar. Dua, hasil uji ping terhadap domain seperti web1.ganilkom.local dan mail.ganilkom.net menunjukkan tidak ada kehilangan paket atau 0% loss. Artinya, komunikasi antar perangkat dari proses resolusi DNS berjalan lancar. Tiga, penggunaan A-record memudahkan peta langsung antara nama domain dan alamat IP server, sedangkan record CNAME berfungsi sebagai alias untuk memudahkan akses ke domain utama. 4. Dengan konfigurasi ini, jaringan internal dan eksternal organisasi Ganilkom bisa terhubung dan mengakses berbagai layanan digital dengan lebih mudah menggunakan nama domain daripada alamat IP. Kesimpulan akhirnya yaitu pengaturan DNS jaringan Ganilkom telah berhasil dilakukan dan semua layanan seperti web, email, database, berbagai file, dan proxy bisa diakses melalui domain masing-masing sesuai dengan fungsinya. Itu dia presentasi saya mengenai cara menyiapkan DNS record dan konfigurasinya. Sekian dan terima kasih.